Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Rudi Subiarto akan memaparkan tentang kapabilitas sistem politik. Adapun kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Hafyani Septiendri dengan NIM 2105020007. Perkenalkan, saya Halisa Putri dengan NIM 2105020002. Perkenalkan, nama saya Melisa Rani dengan NIM 2105020004. Perkenalkan, saya Oziani Nuraiman dengan NIM 2105020013. Perkenalkan, saya Yogi Detrawinata dengan NIM 2105020030. Perkenalkan, nama saya Heru Supreman dengan NIM 2105020031. Perkenalkan, nama saya Freti Esteria dengan NIM 2105020041. Pengertian sistem kapabilitas. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan, dinamika dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu negara. Kapabilitas sistem politik merupakan suatu penentu dalam keberhasilan sistem politik untuk dapat menghadapi tantangan, baik yang datangnya dari dalam atau domestik maupun luar atau internasional. Kapabilitas sistem politik adalah kemampuan sistem politik dalam menghadapi tantangan, dinamika dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu negara. Atau pengertian lainnya yaitu kemampuan sistem politik dalam bidang ekstraktif, yaitu kemampuan eksplorasi sumber daya alam dan juga manusia. Distributif yaitu kemampuan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Regulatif yaitu kemampuan menyusun undang-undang, mengatur serta mengawasi, dan mengendalikan tingkah laku individu, kelompok, organisasi, perusahaan, dan lain-lain. Kapabilitas sistem politik juga merupakan parameter keberhasilan suatu penyelenggaraan dari kebijakan politik dari pemerintahan yang sedang berkuasa. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Agus Dedi yang menyatakan bahwa kapabilitas sistem politik adalah kemampuan sistem politik dalam menghadapi setiap tantangan, tuntutan dalam penyelenggarakan sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, keberhasilan sistem politik dalam menghadapi tantangan yang baik yang datang dari dalam maupun dari luar sangat ditentukan oleh kapabilitas sistemnya. Selanjutnya ialah macam-macam kapabilitas sistem politik. Yang pertama adalah kapabilitas ekstraktif. Kapabilitas ekstraktif adalah usaha untuk mengumpulkan dan mengolah sumber-sumber material yang berasal dari pengaruh input dan output lingkungan atau sumber-sumber alami dari manusiawi. Yang kedua adalah kapabilitas regulatif, adalah kemampuan sistem politik untuk mengendalikan atau mengatur tingkah laku dari setiap individu atau kelompok yang ada dalam sistem politik. Yang ketiga adalah kapabilitas distributif, adalah kemampuan sistem politik dalam mengalokasikan sumber-sumber material dan jasa kepada individu atau kelompok yang ada di dalam suatu masyarakat. Keempat, kapabilitas simbolis. Kapabilitas simbolis adalah usaha dalam meningkatkan kepercayaan lingkungan terhadap simbol tertentu yang mencakup nilai-nilai yang dianut pemimpin, hari besar nasional, upacara militer, maupun kunjungan kenegaraan. Kelima, kapabilitas responsif. Kapabilitas responsif adalah kemampuan sistem politik dalam menanggapi tuntutan, tekanan, maupun dukungan yang berasal dari lingkungan maupun dari luar. Yang keenam, kapabilitas domestik dan internasional. Kapabilitas domestik dan internasional adalah kemampuan domestik dan internasional yang memperlihatkan keberadaan suatu sistem politik dalam lingkungan dalam domestik maupun luar internasional. Selanjutnya, pentingnya kapabilitas sistem politik. Kapabilitas memiliki peranan penting dalam mewujudkan sebuah prestasi atau keberhasilan suatu pemerintahan. Untuk mendapatkan gambaran tentang keberhasilan suatu pemerintahan tersebut, perlu dipahami secara terinci tentang kapabilitas atau kemampuan sistem politik dalam
Pada era modern ini, prestasi sistem politik diukur dari kemampuannya melakukan penyelesaian dalam menghadapi masalah bangsa dan tantangannya, atau lebih berorientasi pada hal yang bersifat nyata atau real seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, politik, dan lainnya. Kapabilitas sistem politik dalam era Joko Widodo. Kapabilitas sebagai tolak ukur sistem politik pada masa pemerintah Joko Widodo menurut Gabriel Monch yang terdiri atas 1. Kapabilitas dalam negeri, domestik, dan internasional dapat dipahami dengan kemampuan suatu negara dalam menghadapi kenyataan dan tantangan yang terjadi dari negara maupun luar negara. Kapabilitas domestik dan internasional merupakan salah satu tolak ukur berhasil tidaknya suatu sistem politik. Indonesia masih tergantung pada impor. Hal ini dapat dilihat dari nilai impor Indonesia pada Januari April 2018 mencapai 42 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 25,4% secara tahunan. 2. Kapabilitas regulatif adalah pengaturan dalam menyelenggarakan pengawasan tingkah laku individu atau kelompok. Dengan adanya penolakan memberi garansi terhadap para narapidana narkoba sebagai aksi merealisasikan upaya memerangi narkoba merupakan tindakan Jokowi dalam meminimalisir angka kematian yang disebabkan narkoba dan membangun karakter menerus bangsa yang bersih dan jerak narkoba agar pemuda Indonesia dapat berdaya saing serta memberantas kegiatan transaksi narkoba baik yang dilakukan WNI maupun WNA. Ketiga, kapabilitas simbolik adalah kemampuan sistem politik untuk secara efektif memanfaatkan simbol-simbol yang dimilikinya untuk dipenetrasi ke masyarakat maupun lingkungan internasional. Misalnya lagu-lagu nasional, upacara-upacara, pernyataan khas sistem politik, faktor karisma atau latar belakang sosial elit politik yang bersangkutan dapat meningkatkan kapabilitas simbolik. Keempat, kapabilitas distributif. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata. Upaya Jokowi dengan mendistribusikan minyak ke Papua dengan harga yang sama dengan di wilayah hal ini dirasakan membantu masyarakat Papua setelah sebelumnya merasakan harga minyak yang begitu tinggi karena sulitnya akses lokasi ke Papua. Di samping itu, listrik kini bisa dirasakan oleh masyarakat Papua melalui Kementerian ESDM dengan memberikan lampu sekaligus kanya bagi masyarakat Papua agar anak-anak di sana pun dapat belajar di malam hari. 5. Kapabilitas responsif. Kapabilitas responsif muncul dari adanya output berupa kebijakan dan input atau masukan dari partisipasi masyarakat serta tanggapannya dari pemerintah. Yang keenam, kapabilitas ekstraktif. Kapabilitas ekstraktif menyangkut kepada sumber daya alam dan tenaga manusia. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia masih mengikuti semangat otonomi daerah, mengembangkan desa-desa sebagai integrasi membangun Indonesia dari pelosok. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami mengenai kapabilitas sistem politik. Terlebih terkurang kami mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.